Dedi ya. J, Mas ya, Dedi, Pak. dari pengalaman selama ini ya terjun di Pertanian. pertanian ya. Mm-mm. Itu hal utama apa yang perlu menjadi perhatian? Oh ya gini, sebenarnya mungkin dari mindsetnya dulu. Ya, Mindset petani yang mengolah lahan itu. ya, Artinya kalau kita berfokus ke produksi saja, kita kan butuh lahan yang luas. Ya. Nah, seperti generasi saya untuk mendapatkan lahan yang luas itu ya tidak mudah. ya, Ya mungkin saya saat ini bisa akses untuk kas desa dan sebagainya. Cuma ya itu yang perlu kita ini adalah ya reasonnya kenapa kita terjun atau menjadi petani gitu aja. Oke, banyak nyampe. Nah, kemudian kalau kita lihat di sekitar kawasan yang dikembangkan oleh Mas Dedi ini ya, ini ada beberapa tanaman ini ya. Oh ya, jadi ini ada buah naga, ada pepaya, ada cabai. Nah, kadang di tengah cabai nanti ada kangkung, ada bayam gitu. Ya, ya. Nah, itu yang makanya Mas Dedi menentukan jenis-jenisnya ini, apakah pemikiran di awal sendiri atau karena melihat pasar itu menghendaki seperti itu? Sebenarnya bukan pasar juga, walaupun kita untuk komoditinya itu pasar ya, artinya market driven. Cuma dalam satu lahan itu ternyata bisa tumpang sari seperti nenek moyang itu, istilahnya kan itu metode nenek moyang gitu, tumpang sari. Nah itu soal kita di skala ekonominya sebenarnya. Jadi kalau kita mengandalkan buah naga misalnya, dulu hanya buah naga tok. Ya kalau nggak pas musim buah naga kan nggak dapat income. Ya, Gitu. padahal hanya sekitar berapa? 3 bulan ya kalau bulan? Dari November sampai April sebenarnya. Ada hampir setengah tahun. Ya setengah tahun lah istilah optimalnya. Tapi kan nanti grafiknya pasti akan dari bawah ke atas. Nah dengan tumpang sari ini sebenarnya waktu tunggu kayak misalnya pepaya 9 bulan, buah naga itu nunggu setahun. Ada tanaman yang nanti umur 1 bulan di tengah misalnya kayak cabai lombok itu 3 bulan misalnya. Nah, pepaya Pepaya 9 bulan mulai panen. Gitu. dan ini ada pengaturan jadwal atau gimana? Nah untuk jadwal tanam memang kita bedakan, misalnya ini yang blok sini itu tanam dulu, nanti blok sana nanti selanjutnya mungkin setelah 1 bulan kita tanam lagi. Jadi waktu ini tidak produktif dilanjutkan, jadi kita tidak ada putus, jadi setiap hari ada panen gitu, entah dari bedeng sini atau yang dari bedeng sana. Itu karena apa, selama ini saya memahami bahwa petani itu kadang butuh pasar, pemasaran, sedangkan orang pasar itu butuh suplai barang. Tapi barang itu dari petani kalau ngikuti musim ya artinya kan nggak continue. Nah itu kebutuhannya itu selalu ada gitu loh. Iya, akhirnya butuh lomba setiap hari. Betul. Akhirnya kan harga kan. Saat nggak ada barang, harganya cabai sampai 100.000. Pas banyak harga, banyak barang, harganya cuma di bawah 10.000. Sederhana sebenarnya. Sebenarnya sederhana itu antara permintaan dengan pasokan. Ya. Nah, secara sederhana juga kira-kira pemikirannya itu untuk bisa menyelesaikan. Ya biasa. Nah, kayaknya ini mengembangkan model ya ini. Artinya tetap butuh teknologi ya. Nah saya ini kebunnya disebut sebagai integrated farming karena di dalamnya ada sebenarnya nggak cuma tumpang sari seperti ini, tapi di sana kan ada ternak, ada ikan gitu kan. Jadi secara ekonomi juga kita ada pendapatan dari ikan, dari ternak, dan limbah-limbahnya entah air dari ikan kita untuk siram atau kotoran kita tampung untuk pupuk. Itu kan sebenarnya ada angka nilai ekonominya. Nah itu kan secara itu. Nah berarti di lahan sendiri, ya on farmnya, betul, di on farmnya terbuka untuk inovasi, betul, teknologi dan produk-produk. Nah untuk biar dia stabil, artinya kan ada namanya jadwal tanam. Jadwal tanam, jadwal panen, dan itu kalau bisa continue terus, artinya kan memang harus ada teknologi pengairan, teknologi bagaimana kita nutrisi, peningkatan nutrisi tanaman. Nah itu artinya kan memang butuh dukungan di luar on farmnya itu.
Ya, oke. Berarti sebenarnya peluang ya atau ruang untuk mendapatkan skala ekonomi yang lebih bagus itu bisa dari beberapa hal ya. Betul. Kalau selama ini kan banyaknya mikir Produksi pasar. produksi pasar, kemudian marginnya Ya, itu dibuat sebesar-besarnya. Kalau Betul. seperti itu agak rapuh ya, rapuh karena sangat sebenarnya. tergantung oleh pasar ya. Harga naik, kita mungkin ikut Ya, naik ya. betul. Padahal belum tentu menikmati juga ya. Belum tentu. Nah, tetapi kalau Mau konsep juga tadi, nggak panen toh kan nggak ya, menikmati ya. nanti. Kalau konsep tadi sepertinya ya berapapun harga di permintaan sana, kita bisa bermain di sini ya. Iya, atau iya. Menghasilkan sesuatu yang sebelumnya nggak dipikirkan. Betul. Ya, sehingga bisa mengurangi kos-kos. Nah, itu kan penting. Jadi petani harus berpikir. Artinya kos dari saprodi, dari bibit, dari pupuk itu kalau bisa kita bisa mandiri. Minimal mengurangi lah, artinya mengurangi kita membeli. Ya, kalau bisa swadaya sendiri. Cuma kan ya memang tidak mudah. Ya. Makanya kita bisa kerjasama atau meningkatkan nilai dari misalnya satu lahan ini gitu. Misalnya dengan mengenal tentang model bisnis. Nah, kalau petani sekarang atau yang muda kayak saya kan sudah tahu tentang model bisnis gitu. Artinya pendidikan bisa masuk di sana, wisata bisa masuk di sana. Ya. Gitu.